Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Kak Rey. Kali ini kakak akan membahas beberapa soal-soal SBMPTN ya, khususnya untuk subbab limit tahingga dalam waktu 10 tahun terakhir. Ya, jadi ini subbabnya adalah limit tahingga. Nah, sebelum kita bahas soal-soalnya, ini kakak mau kasih arahan dulu atau sedikit materi tentang limit tahingga ya. Jadi khusus untuk soal-soal limita hingga apa tuh namanya SBMPTN itu biasanya dia menggunakan suatu perubahan limit ya. Jadi dia akan merubah limit tahingga itu menjadi limit menuju suatu konstanta gitu. Nah, contohnya kayak gini ya. Jadi basicnya itu contohnya misalkan contoh ya. Kita punya suatu limit x-nya itu mendekati tahingga. Kemudian ada sin 1/x ya kan. Kemudian dibagi katakanlah 1/x ya. Nah, ini jika kita masukkan langsung x-nya yaitu mendekati tak hingga, otomatis nanti akan 1 dibagi tak hingga itu 0 ya, akan menjadi sin 0 dibagi ini pun 1 dibagi tak hingga 0 ya. Sin 0 derajat itu udah jelas 0 dan 0 ya kan. Nah, ini akan menghasilkan 0/0. Sedangkan 0/0 itu tidak tentu ya kan. Dan nggak boleh dalam limit ya. Nah, maka caranya nggak boleh langsung kita masukkan. Nah, inilah ya aplikasi dari perubahan limit. Jadi kita akan merubah limitnya ini bukan menuju tahingga lagi nanti ya. Caranya gimana? Jadi di sini ada 1/x ya. Jadi untuk 1/x itu kita akan misalkan ya. Jadi kita akan misalkan dulu nih. Misal ya. 1/x-nya kita akan misalkan suatu variabel aja. Yang paling gampang misalkan apa ya? Misalkan P gitu ya. Nah, jadi kita akan merubah 1/x-nya itu menjadi P. Nah, jadi nanti untuk x yang di bawah ini 1/x itu akan berubah menjadi P ya ke atas gitu. Ataupun sebaliknya kan berarti kalau misalkan 1/P sama dengan X gitu ya. Nah, otomatis karena kita akan merubah 1/x-nya itu menjadi P, ya limitnya juga nggak boleh X lagi ya, karena variabelnya kita sudah ganti menjadi P. Otomatis apa? Jika di sini adalah P, maka P-nya akan mendekati 1 dibagi X-nya kan tak hingga ya. Oke. Oh, berarti P-nya akan mendekati 0. Gitu ya. Oh, jadi untuk soal ini kita akan bisa merubah limitnya itu ya. Jadi kayak gini. Pakai warna hitam aja. Limit P mendekati 0 ya kan. Dimana ini 1/x-nya kita akan rubah menjadi P. Kemudian dibagi menjadi 1/x yang bawah juga menjadi P ya kan. Nah, kalau udah kayak gini, ya gampang ya kan. Sifat dari limit konstanta untuk sin AX per BX. Nah, ini tinggal kita coret aja kan. Coret X-nya, coret sin-nya. Jadi tinggal konstantanya A per B. Ini pun sama kasusnya. Ya udah ini sin 1P per 1P, ya kan? Ya udah tinggal kita coret. 1/1. Oh, jawabannya adalah 1. Nah, ya, jadi untuk mengerjakan soal tipe limit tahingga ini kita akan merubah limitnya terlebih dahulu dari limit tahingga menjadi suatu limit konstanta gitu ya. Oke, nah, langsung aja kita coba ke soal yang pertama ya. Ini caranya seperti ini ya. Oke, paham ya? Ini saya hapus. Oke, soal yang pertama nih ya. Limit X mendekati tak hingga X kuadrat dalam kurung sekan 1/X min 1 ya. Nah, ini gimana cara mengerjakannya? Nah, seperti tadi ya, kita langkah pertama pasti akan berubah dulu ini. Jadi cara cepatnya kita nggak usah tulis pemisalannya ya. Langsung aja kita rubah menjadi P mendekati 0 gitu ya. Oke. Nah, ingat ya tadi untuk 1/X itu kan sama dengan P ya. Berarti kalau di sini ada X di atas ya, kalau misalkan X per 1 berarti jadi 1/P kebalik. Ya udah, ini kalau X-nya di atas, P-nya jadi di bawah gitu ya. 1/P kuadrat. Second, nah ini X-nya di bawah. Kalau X-nya di bawah jadi ke atas P-nya. Gitu aja ya. Jadi kalau X-nya di atas, P-nya jadi ke bawah.
Kalau X-nya di bawah, P-nya di atas gitu ya cara cepatnya. Oke, setelah kayak gini gimana? Nah, kita tinggal jabarkan dulu ya. Nah, sekan itu adalah apa? Ayo. Sekan itu 1% atau 1 per cos. Sekan itu adalah 1 per cos ya. Nah, kita rubah dulu tuh supaya jadi cos ya. Nah, setelah itu kita akan samakan penyebutnya ini ya. Jadi ini 1 per cos P. Ini juga kan kita rubah 1 itu jadi cos P per cos P ya. Supaya penyebutnya sama gitu kan. Udah setelah ini kita pindah sini. Limit P mendekati 0. 1 per P kuadrat. Nah ini kan penyebutnya udah sama tuh. Berarti kita boleh tuliskan seperti ini ya. Per cos P. Ya. Nah, kalau kamu udah belajar limit konstanta, kamu pasti paham dengan bentuk seperti ini ya. Jadi bentuk seperti ini itu bisa kita rubah ya kayak gini ya. Kakak akan kasih dulu di sini. Kalau kamu lupa ya. Jadi 1 min cos 2P itu bisa kita rubah menjadi sin ya. Jadi wajib ya kalau ada bentuk 1 min cos atau cos min 1 kita akan rubah menjadi sin ya. 1 min cos 2P itu adalah 2 sin kuadrat 1P. Kalau 1 min cos 4P 2 sin kuadrat setengah dari 4 ya. Setengah dari 4 adalah 2P. Kalau misalkan 1 min cos P sama dengan 2 sin kuadrat, ini kan 1. Setengah dari 1 adalah setengah P. Nah, jadi kita akan berubah menjadi ini, gitu kan. Ini kebalik aja ya, kalau misalkan cosnya yang di depan, cos P min 1 nih misalkan. Berarti ini minus ya, minus 2 sin kuadrat setengah P. Gitu ya. Pokoknya untuk bentuk seperti ini harus memang sudah paham ya untuk soal-soal limit. Kita kotakin dulu, ini takutnya lupa. Nah, setelah ini ya udah tinggal kita jabarkan ya kan. Limit P mendekati 0. 1 per P kuadrat. Yang atas ini kita rubah jadi apa? 2 sin kuadrat setengah P. Per cos P ya. Nah, untuk cos P di bawah ini, jika dia perkalian, biasanya cos P ini nggak ngaruh. Coba kenapa? Ini masukin P-nya 0. P-nya jadi 0, cos 0 derajat kan nilainya 1 ya. Nah, kalau nilainya 1 berarti ini nggak penting ya. Nilainya 1 kan, jadi 1 dikali ini aja tetap ini kan. Gitu. Udah, seperti ini kita pisahkan sekarang, kita pasang-pasangkan. Yang atas 2, sin setengah P-nya kuadrat ya. Jadi kita tuliskan 2 kali sin setengah P. Setengah P dikali sin setengah P. Kemudian kita bagi. Ya. Nah ini ada P kuadrat juga kita pecah. P dikali P. Nah ini udah sepasang ya. Enak banget. Kalau udah kayak ini tinggal kita coret kayak tadi. Coret. Coret. Sepasang ya. Jadi tinggal berapa? Tinggal 2 dikali setengah. Dikali setengah. Coret lagi. Jadi tinggal hasilnya setengah. Jos. Jadi untuk soal pertama ini jawabannya adalah setengah gitu ya. Oke. Oke, lanjut ke nomor 2 ya. Nah, untuk soal nomor 2 ini seperti biasa langsung ya kita jabarkan lagi ya kan. Kita rubah menjadi P mendekati 0. Ya, udah pasti kayak gini ya caranya ya. Kemudian sin kuadrat. Nah, ini X-nya kan di bawah nih. 2 per X. Berarti jadi ke atas ya. Jadi 2P gitu ya. Oke, per 1 min cos. Nah, ini juga 1 per X. X-nya di bawah jadi P gitu ya. Nah, untuk soal ini seperti biasa coba apa? Yang bawah kamu lihat bentuknya kayak yang tadi tuh. Kalau yang atas kakak mau biarin dulu sin kuadrat 2P. Nah, untuk yang bawah ini sama kayak tadi 1 min cos P. Jadi apa tadi? Jadi 2 sin kuadrat setengah P ya. Ingat setengahnya karena ini dia 1, ya ini 1, berarti di sininya jadi setengahnya. Udah kayak gini gimana? Tinggal kita pasangkan limit P mendekati 0. Yang atas sin kuadrat 2P. Jadi sin 2P-nya ada 2 ya kuadrat. Sin 2P dikali sin 2P. Ya kan? Untuk yang bawah 2 sin setengah P sin setengah P. Nah, gimana? Tinggal kita pasang-pasangkan. Coret-coret ya. Coret.
Ini sepasang sama ini ya. Oke, jadi tinggal angkanya berapa tuh? 2 dikali 2, bawahnya 2 setengah setengah ya. Ini dulu nih 2 dikali setengah, ini 1 ya. Kemudian yang atasnya 4 dibagi setengah, berarti 8 ya. Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawabannya 8 ya. Gampang kan? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Jika limit X mendekati θ hingga X dikali sin A per BX sama dengan B, dan A dan B ini merupakan suatu konstanta, maka, nah di sini ada hubungannya ya, kita akan cari hubungannya. Ada 5 opsi ya, dari A sampai E. Nah, gimana, kita langsung jawab aja ya. Sini jawab. Oke, jadi seperti biasa kita rubah dulu ya, limitnya jadi apa? Limitnya menjadi P mendekati 0 ya kan. Nah kalau ini, kalau kita udah rubah berarti ini kan X nya di atas, berarti jadi 1 per P ya, jadi ke bawah. Sin, nah ini juga X nya di bawah kan. Nah, X nya kalau dia di bawah jadi P nya di atas ya, kebalik aja ya, X sama P nya kebalik, P gitu ya. Katanya ini sama dengan B ya enggak. Nah udah tinggal kita jabarkan aja ya kan, ini tinggal dipasangin sin A per B P ya enggak, dibagi P ya. Kenapa ini nggak boleh dikali kak? Ya nggak boleh. Ini kan dalam sudut. Jadi ini tuh ingat ya, ini adalah sudut daripada sin ya. Jadi nggak boleh kamu kali P kali B kak, nggak boleh ya. Jadi ini kita tulis di atas aja kayak gini. Ini sudutnya, oke. Nah, kenapa kita pisah seperti itu? Tinggal kita coret kan, berarti ini sin P sama P nya kita coret. Jadi tinggal A per B sama dengan B. Kali silang B nya ke sana ya. A sama dengan B kuadrat ya. Jadi boleh seperti ini atau boleh B sama dengan akar A ya, boleh seperti ini. Mana yang ada di opsi? Tinggal kita lihat aja. Kalau kita lihat yang ada opsi yang D. Gampang sekali. Ya kan, gampang banget kan? Oke, next ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Kok 9? Sorry, nomor 4 ya. Nah, untuk nomor 4 ini, limit X mendekati θ hingga tan kuadrat 3 per X dibagi 1 min cos 2 per X sama dengan P kuadrat per 2. Oke, untuk menjawab soal ini, seperti biasa ya, kita rubah dulu limitnya ya kan. Ya, kita rubah jadi limit P mendekati 0. Oke, langsung saja tan kuadrat, X-nya di bawah jadi 3P-nya di atas. Jadi X-nya di bawah, P-nya jadi ke atas gitu ya. Ini juga X-nya di bawah, berarti jadi gitu ya. Katanya sama dengan P kuadrat per 2. Nah, untuk yang bentuk tan ini nggak usah kita rubah ya. Jadi bentuk tan itu sudah biasanya, kalau tannya udah tinggal tunggal kayak gini, biasanya dia nggak usah dirubah lagi. Tan kuadrat 3P. Nah, yang bawah kita rubah ya. Jadi apa, ingat tadi kalau ada 1 min cos? Jadi 2 sin kuadrat. Kalau di sini 2, berarti setengah dari 2 berapa? 1 ya. 1P. Gitu ya. Sama dengan P kuadrat per 2. Di sini ada 2, kita coret dulu ya. 2 sama 2 habis. Berarti tinggal kita jabarkan. Ini adalah tan, ingat ya, tan 3P nya kuadrat, berarti ada 2 tan 3P dikali tan 3P ya kan. Kemudian kita bagi dengan ini sin 1P nya kuadrat juga, jadi sin P sama dengan P kuadrat per 1 ya, karena kita sudah bagi. Nah, ini tinggal kita coret ya pasangannya, tangan sama sin boleh kan, ini juga tangan sama sin boleh ya. Jadi 3 dikali 3 sama dengan P kuadrat, bawahnya ini 1 kali 1 1. Ya udah, berarti 9 sama dengan P kuadrat ya, P nya 3 ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5 ya. Limit X mendekati θ hingga X dikali sekan 1 per X dalam kurung 1 min cos 1 per akar X ya.
Nah, ini seperti biasa ya, langsung saja kita rubah ya menjadi P mendekati 0. Kemudian ada X di atas menjadi 1 per P berarti ya. Sekan P 1 min cos akar P. Nah, kemudian kita jabarkan lagi. Ingat tadi sekan itu adalah 1 per cos ya. Nah, ini ada bentuk 1 min cos lagi nih. Berarti kita rubah jadi 2 sin kuadrat. Kalau di sini 1 setengah ya. Tapi sudutnya akar P. Kalau ini akar P, ini akar P gitu ya. Kalau ini P, ini juga P. Kalau di sini A, ini juga A gitu ya. Sudutnya ngikut aja. Oke, ingat tadi ya, kalau misalkan ada cos di bawah kayak gini perkalian pula, itu kan nggak ngaruh. Kenapa? Coba kamu masukkan P-nya 0. Kalau dia cos 0, nilainya 1 ya. Jadi 1 dikali P ya tetap P. Jadi ini kakak coret ya. Jadi tinggal 1 per P, 2 sin kuadrat setengah P. Setengah akar P ya. Nah, ini gimana? Tinggal kita jabarkan aja ya kan yang atas. Berarti ini kan duanya tulis dulu. Nah, ini sin setengah akar P-nya kuadrat. Berarti ada 2 kali ya. Jadi sin setengah akar P dikali sin setengah akar P gitu. Nah, yang bawahnya juga supaya kita sepasang sudutnya, kita bikin akar P juga. P ini kan kalau kita jabarin adalah akar P dikali akar P ya gitu. Baru deh sepasang ya kan, dua-dua. Ini coret-coret-coret. Coret-coret-coret. Tinggal 2 dikali setengah kali setengah. Coret-coret lagi. Coret-coret. Hasilnya adalah setengah. Iya, gitu. Sip. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 6 ya. Limit X mendekati tak hingga sin kuadrat 1 per X dikurangi cos 1 per X tambah 1 dibagi 1 per X tan 1 per X. Oke, langsung aja seperti biasa kita rubah dulu menjadi limit P mendekati 0. Berarti ini jadi sin kuadrat P ya. Ingat kalau X di bawah, P-nya jadi ke atas gitu kan. Dikurangi cos P ya, cos P ditambah 1 dibagi 1 per X 1 per X langsung aja P ya. P tan P. Nah, kalau kamu lihat bentuk ini ya kan, coba ya kakakmu putar dulu. Limit P mendekati 0, ini sin kuadrat P. Nah, kakak mau tuker ya, satunya di depan, nah, min cos P-nya di belakang, supaya kamu nanti kelihatan ya, poinnya itu. Ini P amatan P-nya biarin dulu aja. Oke, jadi limit P mendekati 0, sin kuadrat P. Nah, ini jadi apa? Yuk kita rubah. Jadi 1 min cos itu 2 sin kuadrat. Nah, karena ini 1, berarti ini setengah. Ya kan? Setengah P. Jadi 2 sin kuadrat setengah P gitu kan. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu tulis bawahnya adalah P dikali tan P. Nah, ini sebetulnya udah sepasang. Ini sin ada 2. Ini bawahnya ada P amatan P. Ini juga ada 2 kan? Ada kuadrat. Jadi kalau kita pisah, ini bisa kita pisah nih. P mendekati 0. Yang pertama, ini kita jabarin jadi sin kuadrat P per ya, P tan P. Jadi kita pisahkan supaya kelihatan ya gitu. Supaya kamu paham poin dari kakak. Ini 2 sin kuadrat setengah P. Pembagian juga P tan P ya. Boleh ya dipisahin kayak gini ya. Karena penyebutnya kan sama. Nah, baru nih kita jabarkan lagi supaya kelihatan pasangannya. Ini kan ada sin P-nya ada 2 ya. Ada kuadrat. Jadi sin P kali sin P dibagi P sama tan P. Yang ini juga sama. 2 sin setengah P sin setengah P dibagi P tan P. Nah, kalau kayak gini kan udah kelihatan tuh. Kita tinggal cara coret. Coret, 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 coret. Jadi tinggal 1 kali 1. Tambah, juga tidak coret-coret nih. Coret, 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 coret.
tinggal 2 setengah ya. Oh berarti 1 ditambah, ini kita coret juga nih, 2 kali setengah 1 ya, tinggal setengah ya kan. Oh berarti 3/2. Mantap ya, dapat 3/2 jawabannya. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 7 ya. Di sini limit X mendekati tak hingga kosekan kuadrat 2/X dikurangi X pangkat 3 sin 4/X dibagi X kuadrat. Oke, langsung aja seperti biasa kita rubah menjadi limit P mendekati 0. Berarti jadi kosekan kuadrat 2P ya. Dikurangi, jadi ini 1/P pangkat 3 sin 4P ya kan. Kalau X-nya di bawah, P-nya jadi ke atas gitu ya. Per juga 1/P kuadrat ya, karena ini X jadi 1/P kuadrat, jadi pindah ke bawah kan P-nya gitu. Oke, setelah kayak gini gimana? Yuk, limit P mendekati 0. Ini kosekan kita rubah dulu, jadi kosekan itu adalah 1/sin ya. Kosekan itu 1/sin. Oke, jadi 1/sin kuadrat 2P ya kan. Sin kuadrat 2P dikurangi ini jadi sin 4P per P pangkat 3 dibagi, nah ini kan 1/P kuadrat, ini P kuadratnya naik ke atas ya. Jadi kalau kita tulis ini tinggal 1, P kuadratnya naik ke sini. Nah ya. Terus gimana? Nah setelah ini kita akan jabarkan dulu. Jadi limit P mendekati 0. Ini berarti kita kalikan nih. Ke sini 1 ya kan. Ke sini 1, ke sini 1. Jadi apa ya? Jadi P kuadrat dibagi sin kuadrat 2P dikurangi 4P jadi pangkat 3 ya, sin ini deh, kalau kakak tulis gini aja deh, sin 4P dikali P kuadrat gitu ya. Tapi ini kakak kurung ya, karena ini nggak boleh dikaliin sama ini ya, karena ini itu sudut, kalau ini dia konstanta gitu ya. Dibagi P pangkat 3 ya, bawahnya kan ini 1 nggak perlu lah ya, dibagi 1 tetap kan. Oke, ini kita pasang-pasangin sekarang, ini adalah P dikali P ya kan. Terus di bawahnya juga ada sin kuadrat 2P, berarti sin 2P-nya 2 kali ya. Sin 2P dikali sin 2P dikurangi yang ini juga jadi sin 4P dikali P dikali P dibagi bawahnya ada P pangkat 3. Nah, ini sepasang semua nih. P, ini P juga ya. Tinggal kita coret-coret ya. Coret. Sepasang ya. Jadi ini 1/2 dikurangi 4 ya. Ini kan 1 semua nih ya. Satunya nggak usah kita tulis. Berarti setengah dikali setengah, 1/4 ya. 1/4 dikurangi 4 berapa? Kita samakan penyebutnya dulu, ini 1/4. 4 itu adalah 16/4 ya. Nah, setelah sama penyebutnya tinggal kamu kurangin 1 dibagi 16. Itu adalah minus 15/4. Nah, ya, kayak gitu. So, jawabannya adalah minus 15/4. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 8 ya. Limit X mendekati tak hingga 2X kuadrat tan 1/2X dikurangi X dikali sin dalam kurung 1/X ditambah. Nah, ini awalnya sih 1, cuman kakak modif aja gitu ya. Ini 01 12 96 per X ya. Ini kelahiran kakak ya. Jadi kakak modif aja angka di sini ya. 1/X ditambah 11.296 per X gitu. Dibagi cos X dikali cos 2/X. Nah, berarti untuk menjawab soal ini seperti biasa kita akan misalkan dulu ya kan. Jadi P mendekati 0. Nah, ini X-nya kan di atas tuh ya. Berarti jadi apa? Jadi 2
ini 1 per P kuadrat. Dan, nah ini berarti setengah P ya. Jadi X-nya doang yang di bawah, P-nya jadi ke atas ya. Dikurangi 1 per P sin. Ini kan tambahin jadi 11,297 ya. Kita tulis saja 01 12,97. Terus ini kan X-nya dua-duanya di bawah nih, jadi ke atas ya. Nah, ini ceritanya udah ditambahin kan. Jadi ini tambah ini itu adalah 01 12,97 per X ya. Terus jadi X-nya di bawah, P-nya jadi ke atas ya. Oke, kemudian dibagi. Ini kita tulis berarti jadi 1 per P. Ini adalah cos 2P ya. Nah, ingat kalau ada perkalian cos di bawah itu kan nggak ngaruh. Kenapa? Tadi kalau kamu masukin P-nya 0, 2 kali 0 kan 0 ya. Cos 0 derajat itu hasilnya 1. Jadi 1 itu nggak penting ya, kalau dalam perkalian tuh nggak usah ditulis gitu. Oke, nah berarti kuning. Pakai warna biru ya. Supaya kelihatan limit P mendekati 0. Ini kita rapihin dulu nih ya. Jadi 2 tan setengah P dibagi P kuadrat ya. Dikurangi 1 per P sin 01 12,97 P. Nah ini kan 1 per P nih. Ingat kayak tadi P nya jadi ke atas ya. Jadi ini semua kita kalikan dengan P. Jadi limit P mendekati 0 ya kan. 2 tan setengah P dikalikan dengan P. Jadi ini kalikan ke sini ya gitu. Oke, dikalikan dengan P dibagi P kuadrat nih kita pisahin jadi P dikali P kurangi. Nah, kalau ini kali ini ya jadi tulis P sin 01 12,97 P dibagi dengan P ya. Nah, gitu. Pindah sini. Jadi limit P mendekati 0. Yuk kita coret-coret dulu. Coret, coret, coret. Sepasang. Coret, coret. Berarti tinggal apa? Tinggal 2 kalikan setengah. Iya, mantep. 2 kali setengah. Dikurangi. Ini juga kita coret. P-nya sama P coret. Jadi tinggal tersisa sin. Nah, ini kan berapapun angkanya, kalau kamu kalikan P-nya itu 0, ya ini P-nya 0 kan. Ya udah 0 kan. Jadi sin 0 derajat. Jadi berapa? 2 kali setengah, coret-coret, tinggal 1, dikurangi sin 0 itu 0. So, jawabannya 1 ya. Jadi kesimpulannya apa? Angka di sini tuh nggak ngaruh ya. Mau berapapun angkanya, ya kan. Mau jutaan juga nanti tetap jadi 0 ya. Di sini. Oke? Makanya di awal soal terlihat agak ribet, padahal sebetulnya tidak. Oke, next ya, lanjut ya. Oke, soal ke-9 ya. Jadi kita kerjakan 2 soal lagi ya. Limit X mendekati tak hingga sin 3 per X dibagi 1 min cos 4 per X dikali X kuadrat kali sin 1 per X. Oke, seperti biasa. Langsung saja kita rubah menjadi limit P mendekati 0. Sehingga ini menjadi sin 3P ya. Kalau X-nya di bawah, P-nya jadi ke atas. Kita bagi dengan 1 min cos 4P. Jadi 1 per P kuadrat. Ini jadi sin P ya. Gitu. Nah, ini ada P kuadrat 1 per. Jadi P kuadratnya naik ke atas ya. Gitu. Jadi apa ya? Kita tuliskan lagi. Limit P mendekati 0. Jadi sin 3P. P kuadratnya ke atas. Nah, kita bagi. Ingat 1 min cos nih ada bentuk 1 min cos. Jadi 2 sin kuadrat. Nah, setengah dari 4 berapa? 2 ya. Nah, harus ingat ya. Terus dikali dengan sin P. Udah, ya kan? Nih, udah sepasang nih. Coba kita pasang-pasangin ya. Di sin P. P kuadrat kita pecah jadi P kali P. Terus bawahnya ini sin 2P-nya ada kuadrat. Berarti 2 kali ya.
sin 2P kali sin 2P. Nah, terus ada ini lagi satu, sin P. Nah, sepasang nggak tuh? Ya, coret, 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 coret. Nih, coret, 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 sepasang ya. Tinggal tersisa apa tuh? Ini satu, satu, satu kan, atasnya semua satu. Bawahnya dua. Ini ada dua ya, lihat. Ini dua, dua, ya. Ini satu. Oh, berarti 1/8. Gitu ya. Gampang kan? Gampang ya. Ya. Oh, sorry, ini ternyata 3P nih, sin 3P yang ini ya. Berarti di sini ada angka 3 nih. Kalau kakak hapus bentar ya. Maaf, yang ini sin 3P ya. Berarti ini sin 3P nih. Sin 3P berarti pas kamu coret dengan yang bawah, di sini bukan 1, tapi di sini harusnya 3 ya kan. Nah, ini 3, berarti jawabannya 3/8 ya. Sip. Jadi hati-hati ya, kadang-kadang angka yang nyelip itu bahaya banget. Oke, kita soal terakhir ya. Oke, soal terakhir ya. Tulis ini soal nomor 10. Limit X mendekati tak hingga sin 2/X ya kan. Oh, sorry. Ini kakak ganti dulu ya. Ini 2/X. Ini 1/X. Nah ya, sorry ya. Oke, sin 2/X dikali tan 3/X dikali kosekan kuadrat 2/X. Kemudian dikali 1/sekan pangkat 4 1/X ya, dikali Reynolds per X ya. Jika Reynolds adalah konstanta, maka hasil dari limit di atas adalah, nah ini gampang banget juga ya. Memang terlihat panjang, tapi sebetulnya mudah. Kita langsung rubah aja ke limit P mendekati 0, ini menjadi sin 2P, ini tan 3P, ini adalah kosekan kuadrat 2P, ini jadi 1/sekan pangkat 4 P ya kan, kali Reynolds P kali P. Nah, kita pasang-pasangin dulu nih kosekan. Itu kan tadi 1% ya. Kalau sekan itu 1/cos. Oke. Jadi kita tuliskan aja dulu. Limit P mendekati 0. Sin 2P dikali tan 3P. Nah, ini kita pindah ke bawah ya kan. Karena kosekan itu 1%, berarti kita tulis jadi sin di bawah ya. 1% kuadrat 2P ya. Nah, ya kan. Jadi pindah ke bawah gitu, jadi 1/. Nah, ini sekan itu 1/cos. Jadi cosnya ke atas, cos 4 pangkat 4P dikali Reynolds P. Nah, ini kan sepasang semua nih ya. Coret-coret. Kita jabarin dulu deh ya supaya kelihatan. Ini kesini aja ya. Jadi sin 2P tan 3P dibagi, nah ini kita jabarin sin 2P nya kuadrat, berarti jadi sin 2P dikali sin 2P. Nah, ini nggak ngaruh ya, ini kan cos P nya ada 4 tuh, tapi cos P nya itu kan P nya 0, cos 0 itu kan 1 ya kan. Nah, jadi 1/4 itu nggak ngaruh, kita tuliskan aja 1/4, ini Reynolds kali P. Oke, kita coret-coret ya, sepasang coret. Jadi 2 dikali 3. Ini 2 dikali 3 dibagi 2 kali 2 kali 1. Ini Reynolds kali P. P-nya kan 0 ya. Reynolds dikali 0, karena Reynolds itu konstanta. Konstanta yang dikalikan 0 pasti harus hasilnya 0 ya kan. 0. Nah, ini boleh langsung hitung ya. Kenapa? Karena ini udah nggak 0/0 ya. Bawahnya udah nggak 0. Ya, ini kalau kita coret aja ya kan. Coret-coret. Berarti tinggal apa? Tinggal 3/2 kali 0. Ya, 0. Gitu ya. Oke, selesai ya.
Jadi seperti inilah bentuk dari limita hingga ya. Biasanya memang semua limita hingga itu kebanyakan kita rubah ke dalam bentuk limit konstanta dulu ya. Itu khususnya untuk di soal-soal SBMPTN. Oke, untuk adik-adik yang mau belajar untuk soal-soal SBMPTN, khususnya untuk soal ini subbab limita hingga ya, semoga bermanfaat dan semoga jadikan pembelajaran, semoga bisa membantu khususnya untuk lebih bisa gitu mengajarkan soal limit ya, yang tadinya nggak bisa, mudah-mudahan dengan melihat video ini semakin bisa dan ada perubahan itu ya. Oke, see you di next video. Kakak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya.